nyari sih, tapi nggak tahu dia dapat atau enggak. Soalnya nyarinya juga di Google. Iya, bukan dari sumbernya ya. Terus gimana Oh dong? iya, si Nova gimana kabarnya? Belum ada kabar dari sampai sekarang. Ini nggak ngabarin juga ya di grup. Mana ya dia? Gimana ya dia? Dia benar belum ada kabar sampai sekarang loh. Guys. Aduh, maaf ya telat, maaf, sumpah. Aku tadi habis nyari materi FDI nih, coba lihat dulu deh. Kayaknya menarik deh. Coba dari judulnya. Mau kita lihat gak videonya? Ya coba lihat dulu deh. Halo semuanya, selamat datang di Berita Kilat ASEAN, edisi spesial yang bakal ngebahas topik ekonomi yang lagi panas banget nih, yaitu Foreign Direct Investment atau disingkat dengan FDI di kawasan ASEAN. Nah, kalian tahu nggak, ASEAN bukan cuma jadi pasar yang besar, tapi juga jadi magnet utama investasi dunia. Yuk, mari kita bahas bareng-bareng kenapa tren FDI ini penting dan negara mana yang paling cuan dari arus investasi global ini. FDI atau Foreign Direct Investment adalah investasi langsung yang dilakukan oleh pihak luar negeri ke dalam suatu negara. Investasi ini biasanya berbentuk pembangunan pabrik, kantor cabang, proyek bisnis jangka panjang yang melibatkan modal yang besar. Contohnya, ketika perusahaan dari Jepang membangun pabrik di Indonesia untuk memproduksi barang secara lokal. Hal ini juga termasuk FDI loh. Dengan adanya FDI, negara penerima bisa memanfaatkan seperti peningkatan lapangan kerja, transfer teknologi, dan juga pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat dari datanya, FDI di ASEAN terus stabil dalam 3 tahun terakhir loh teman-teman. Pada tahun 2022, nilainya sekitar 229,2 miliar US dollar, lalu naik sedikit sekitar 0,3% di 2023 menjadi 229,8 miliar US dollar, dan turun tipis 1,7% di 2024 226,0 miliar US dollar. Artinya, meski ada fluktuasi kecil, kawasan ASEAN tetap jadi magnet besar buat investor global. Dan pada tahun 2023, Singapura menerima aliran FDI sebesar 159,7 miliar US dollar yang menyumbang sekitar 71% dari total aliran masuk FDI ke seluruh kawasan di ASEAN. Negara-negara ASEAN memiliki peran yang berbeda dalam menarik investasi asing. Singapura misalnya, berperan sebagai pusat keuangan dan teknologi utama di kawasan. Kemudian, Kamboja, Laos, dan juga Vietnam menonjol di sektor manufaktur dikarenakan biaya produksi yang kompetitif. Sementara itu, Brunei menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama karena pasar domestiknya yang relatif kecil, sehingga pertumbuhan investasinya cenderung menurun. Kalau dilihat lebih dalam, tabel ini ngasih kita gambaran jelas loh. Pertama, Singapura punya regulasi bisnis paling stabil, jadi banyak investasi digital dan finansial masuk ke sana. Kedua, Indonesia dan Vietnam menarik investasi besar karena pasar domestik dan sektor manufaktur yang kuat. Negara dengan pasar kecil cenderung lebih fluktuatif, jadi peran tiap negara dalam FDI itu nggak sama. Dari sini, bisa disimpulkan kalau perbedaan kinerja FDI di ASEAN sangat dipengaruhi oleh peran regional, jenis investasi yang masuk, lingkungan bisnis, dan dampak global. Nah, teman-teman tahu nggak, dalam beberapa tahun terakhir, arus Foreign Direct Investment atau FDI ke kawasan ASEAN terus mengalami peningkatan. Salah satu pendorong utamanya adalah stabilitas politik dan kebijakan pemerintah yang pro terhadap investasi. Berbagai negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Malaysia aktif melakukan reformasi regulasi, menyederhanakan proses perizinan, serta memberikan insentif pajak. Langkah ini membuat investor merasa lebih percaya untuk menanamkan modalnya. Selain itu, strategi China Plus One juga menjadi faktor penting. Banyak perusahaan global mulai memindahkan sebagian rantai pasoknya dari Tiongkok ke negara-negara Asia Tenggara. Vietnam, Thailand, dan Indonesia menjadi pilihan utama karena biaya tenaga kerja yang kompetitif serta letaknya yang strategis. Meski peluangnya besar, masih ada tantangan yang perlu dibenahi, seperti infrastruktur yang belum merata, birokrasi yang cukup rumit, dan kesenjangan daya saing antar negara.
Jika hal-hal ini dapat diperbaiki, ASEAN berpotensi menjadi salah satu pusat investasi global di masa depan. Dadah! Pernah kepikiran nggak negara mana sih di ASEAN yang paling banyak dapat investasi asing? Jawabannya ternyata di Singapura, suatu negara kecil tapi punya daya tarik yang besar. Negara yang stabil, aturan yang jelas, dan infrastruktur yang sudah sangat maju. Jadi wajar saja kalau banyak investor milih ke sana. Tapi negara lain juga nggak kalah menarik. Sekarang ada 3 sektor yang paling dilirik di kawasan ASEAN seperti digital dan teknologi, manufaktur elektronik dan kendaraan listrik, sama energi terbarukan. Intinya, meskipun Singapura menjadi pusat investasi, peluang di negara-negara lain juga terus tumbuh dan makin diperhitungkan. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa aku sampaikan ada 3. Yang pertama, ASEAN punya daya tarik besar bagi investor asing. Yang kedua, negara dengan pasar besar dan regulasi stabil jadi magnet utama. Ketiga, tantangan ke depan adalah bagaimana semua negara bisa tumbuh bersama, bukan cuma yang besar saja. Terima kasih semua sudah menyimak video kita. Semoga bermanfaat. Nah guys, gimana? Mau ambil materi yang ini aja? Boleh sih. Materi yang kita cari juga ada di video tadi kan? Iya. Video materinya juga menarik sih. Boleh dipahamin juga. Boleh. Berarti ambil dari sini aja ya sumbernya? Iya, oke. Oke. Oke.